Kalimah saat tahu kamu masih belum bisa melupakan istrimu, tapi kamu menikahi aku. Aku yang justru seharusnya marah. Aku tertipu karena terlalu bodoh. Aisyah berlutut lagi. Kini giliran lutut Aisyah yang luka berdarah. Ia tak mau menatap Birendra. Aku tidak pernah tahu siapa kamu sebenarnya, tapi aku benci mengatakan ini. Aku benar-benar mencintaimu. Aisyah terseok-seok meninggalkan ruangan itu. Birendra mematung di sana. Dia juga punya empati rasa bersalah. Ia merasa dirinya memang telah menipu Aisyah. Namun, ketertarikan pada sang istri benar adanya. Tidak terpaksa. Aisyah berjalan pincang. Namun, ia tidak mengeluarkan air mata sedikit pun. Rasanya Aisyah ingin bercerai saja. Namun, pernikahan baru saja sebulan. Apalagi dia pasti akan menjadi bahan omongan tetangga. Masalahnya hati Aisyah sangat tersiksa dengan sikap dingin Birendra. Dia tidak mendapatkan hak sepenuhnya menjadi istri. Birendra menatap hampa pada ruangan yang sudah hancur lebur. Ia tak bisa membendung air mata yang mengalir deras. Maafkan aku, Karin. Aku tidak bisa menjaga barang kenangan tentangmu. Birendra juga tersiksa dengan perasaan itu. Niat hati ingin membuka lembaran baru bersama Aisyah, tapi Birendra tidak pernah bisa melupakan Karin. Birendra memeluk foto istrinya, meski tangannya terluka oleh serpihan kaca yang remuk. Aku tidak ingin menyeret orang lain untuk merasakan luka ini. Karin, setiap kali aku mencoba membuka hati, aku selalu merasa bersalah. Tak mau berlama-lama memandangi betapa hancurnya ruangan itu, Birendra menyeka air mata, mencari pembantu mereka untuk membersihkan tempat itu. Bik, tolong hati-hati membersihkan ruangan itu. Jangan biarkan Aisyah masuk lagi ke ruangan itu. Bibi lihat apa yang dia lakukan. Birendra menuju ke ruangan dengan suara paraunya. Bu Aisyah nggak pernah ke sini. Sebenarnya. Bisiti tertunduk sambil menggigit bibir bawah. Ada yang Bibi ketahui? Birendra menundukkan kepalanya. Sebenarnya Nona Selena memaksa saya untuk menyerahkan kunci itu tadi, Tuan. Saya terpaksa memberikan kunci itu. Maaf, Tuan. Big Siti berlutut. Saya mohon jangan pecat saya, Tuan. Birendra menghela napas penyesalannya. Bi, kenapa tidak bilang? Ya Allah. Ceyo itu merasa dirinya terlalu bodoh. Tidak seharusnya marah pada Aisyah. Ia bergegas mencari tahu keberadaan sang istri. Ada rasa ketakutan dalam diri Birendra kalau Aisyah pergi meninggalkan dirinya. Ia tak mau Aisyah kehilangan ibu terbaik. Hei, kamu di mana? Birendra membuka kamar mereka, tapi Aisyah tidak ada di sana. Pria 35 tahun itu mencoba untuk mencari Aisyah di kamar anaknya. Hei! Ia menghela napas panjang. Aisyah tidur memeluk Aisyah. Syukurlah mereka tidur siang. Birendra dengan kondisi dirinya yang masih demam mencari obat luka. Rasa bersalah berkali lipat hinggap dalam diri Birendra. Dia membawa obat poles untuk meredakan rasa sakit luka Aisyah. Aisyah tampaknya membiarkan luka di telapak tangan dan kedua lututnya begitu saja. Saking frustasinya ia langsung tidur. Maafkan aku. Birendra menyeka telapak tangan wanita yang tangguh dalam mengarungi hidup yang keras ini. Aisyah sebenarnya tidak tidur. Ia masih bisa merasakan perih yang menari-nari di kulit yang luka. Birendra pelan-pelan menyeka luka itu dengan alkohol. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi suami idaman kamu. Pelan-pelan Birendra meniup luka itu saat diolesi obat. Dia membalutnya dengan perban. Aisyah bisa mendengar permintaan maaf itu. Sayangnya, kata maaf saja tidak bisa menyelamatkan keadaan jika Birendra tidak membuka hati. Birendra juga mengobati kedua lutut Aisyah yang memiliki luka ternganga. Aku janji tidak akan membuatmu terluka lagi. Tapi Aisyah ingin mendengar Birendra berjanji untuk mencintainya juga.
Kenapa susah sekali untuk pria itu melupakan mendiang istrinya? Aisyah merasa seperti bersaing dengan orang mati. Belum lagi kembarannya yang selalu mengacau keadaan. Dia tahu Selena yang menghancurkan ruangan itu. Kepala Aisyah terasa berat oleh elusan tangan Birendra. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Maafkan aku, Wei. Tak pernah Aisyah merasakan bagaimana manisnya bibir Birendra menempel di kening, pipi, dan bibir. Sentuhan sederhana saja Birendra tak mampu berikan. Apa mungkin rumah tangga itu akan bertahan hingga senja? Birendra meninggalkan kamar anaknya. Bei, Aisyah membuka mata. Kering air matanya untuk menangisi nasib menjadi istri Birendra. Sayang, Aisyah memeluk gadis cilik itu. Mama nggak tahu sampai kapan akan bertahan dengan pernikahan ini. Sekuat-kuatnya Aisyah menahan diri, air mata akhirnya jatuh juga. Selena mendatangi mansion mewah keluarga Birendra. Hanya Lita yang tinggal di sana. Dia membawa hadiah kalung berlian. Tante, Selena dengan gaya modis mengenakan jumpsuit hitam. Memeluk ibu dari Birendra. Oh, Selena kamu cantik sekali. Lita sangat berharap Selena yang bisa menjadi istri Birendra. Duduklah. Gimana keadaan Tante? Udah mendingan? Makin pusing Sel. Coba saja waktu itu Tante nggak koma, Tante udah cegah Birendra nikah sama anak pelakor itu. Pelakor? Sulit untuk dijelaskan Sel. Tante gak akan pernah rela sampai kapanpun kalau anak pelakor itu jadi istri Birendra. Selena merasakan angin segar dari pernyataan Lita. Apa Tante punya rencana untuk memisahkan mereka? Birendra sulit sekali untuk diprovokasi. Sudah berbagai cara Tante lakukan untuk memisahkan mereka. Aku punya cara. Apa Tante mau aku jadi istri Birendra? Jelas. Tante akan sujud syukur kalau kamu yang menjadi istri Birendra. Lita tampak jelas sekali membenci menantunya. Selena bisa merasakan kabut kebencian yang menyelimuti Lita. Tenang saja, Sel. Tante yakin bisa membuat wanita itu pergi. Selena menggenggam tangan Lita. Tante, aku akan sangat senang jika Tante mengajakku untuk membantu Tante memisahkan mereka. Benarkah? Syukurlah, kalau kamu mau membantu Tante, kita akan membuat mereka tidak bisa bersatu. Itulah yang Selena inginkan. Impiannya menjadi istri CEO akan segera direalisasikan. Pagi harinya, Aisyah bangun di ranjang Kayesha. Dia mengucek mata. Tersenyum saat gadis cilik itu menatapnya intens. Tadi Papa juga ikut tidur sama kita, tapi sekarang Papa lagi masak di dapur. Lapor Kayesha. Masak? Untuk apa? Katanya sih untuk kita sarapan. Papa mau buatkan sarapan untuk kita berdua. Aisyah sulit sekali menebak jalan pikiran Birendra. Namun, dia juga sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan sang suami selanjutnya. Ayo Ma, kita cicipi masakan Papa. Kayesha menarik-narik pelan tangan ibu tirinya. Aisyah merapikan rambutnya yang euti-autan. Sebentar sayang, jangan buru-buru. Mama mau cuci muka dulu ya. Kayak temanin deh. Aisyah nyengir karena betapa bucinnya sang putri pada dia. Selang setengah jam, Aisyah dan Kayesha datang ke dapur. Aroma telur dengan bawang-bawangan menyeruak. Aroma daging juga menggoda. Papa, masak apa? Birendra memutar kepala ke belakang. Sorot matanya mengarah pada sikap Aisyah yang dingin. Aisyah tak mau memandangi Birendra. Dia jadi salah tingkah hendak mengambil air putih. Papa masak omelet daging untuk kita sarapan. Birendra membawa makanan yang sudah matang ke meja makan kecil itu. Aisyah ingat sekali, Birendra seringkali mengelak untuk makan sarapan buatannya. Kali ini Aisyah tak tahu harus berbuat apa. Ia bersikap seperti tak ada apa-apa karena ada Kayesha di sana. Hei! Birendra meletakkan tangannya di punggung tangan Aisyah. Aku buatkan omelet spesial untuk kamu.
Sebagai permintaan maaf aku. Aisyah menoleh pada Kayesha. Dia tak tega untuk menyakiti hati gadis cilik itu. Iya, padahal hatinya masih sakit sekali. Luka di tangan dan lututnya tak ada apa-apanya dibanding sayatan dari setiap sikap Birendra yang kejam. Birendra duduk di samping Aisyah. Dia mengambil amlet itu dengan sendok, menyuapi Aisyah. Ini juga sebagai rasa terima kasihku ke kamu karena udah ngerawat aku waktu aku lagi sakit. Aisyah sudah tak berselera untuk dibalas dengan hal seperti itu. Aku mau mandi dulu. Nanti telat anterin Kayesha. Wanita itu mengelus kepala Kayesha agar tidak curiga. Tunggu sebentar ya sayang. Mama mau mandi dulu. Birendra tahu Aisyah pasti masih merah. Dia juga tidak menyalahkan Aisyah atas sikap dingin itu. Ia berhak mendapatkan balasan perlakuan buruk. Mama sama papa lagi berantem ya? Kayesha makan amlet itu dengan cepat. Enggak, kamu jangan ngada-ngada. Tadi malam Kay dengar mama nangis waktu tidur sama Kay. Birendra hening. Dia tak tahu sikap marah yang salah itu malah menyakiti Aisyah hingga terluka. Aisyah lekas masuk ke kamar mereka, mengambil handuk. HP Aisyah berbunyi di atas nakas. Halo, ibu ada apa? Suara Ishak tangis di sana terdengar jelas. Ada apa, Bu? Suami Sabrina meninggal dunia. Bab 26. Keputusan yang sulit. Epi, Bu, suami Sabrina meninggal. Aisyah hampir menjatuh ponsel itu. Iya, sekarang ibu pusing sekali Sabrina pingsan saat tahu suaminya dipecat dengan tidak hormat juga. Aisyah yang berada di dalam kamarnya menutup mulut dengan tangan. Astagfirullah, innalillahi. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Arif ikut menjual barang haram lalu menembak sesama rekannya. Kata kepolisian Arif melakukan ini untuk membayar hutang biaya pernikahan mereka waktu itu. Apa? Aisyah terduduk di tepi kasur. Suara ramai di seberang telepon terdengar ramai. Ya Allah, Bu, bukannya Arif itu kaya? Kenapa bisa berhutang sih? Berapa hutangnya? Suara helaan napas berat terdengar jelas dari seberang sana. 1 miliar, bukan cuma untuk pernikahan saja, tapi mereka memakai uang itu untuk foya-foya. Ya beginilah jadinya. Sekarang ibu pusing sekali. Hutangnya dibebankan ke istri. Aisyah memejamkan mata. Ya Allah. Ia tak menyangka masalah Sabrina lebih berat dari dirinya. Bu, inilah yang aku takutkan. Mirna hanya terisak di seberang sana. Dulu ibu tahu kan kenapa aku ngotot sekali nyuruh Sabrina nyelesain kuliah, terus cari pengalaman kerja. Ya walaupun dia nikah, selesaikan kuliah. Kalau kita punya uang, setengah dari masalah hidup itu selesai. Mirna makin meraung di balik telepon. Ibu nggak nyangka akan seperti ini, Nah kan, udah bilang dari awal, Bu, musibah kayak gini kita nggak bakalan tahu. Kalau saja Sab nggak keras kepalanya, dia pasti udah selesai kuliah dan punya kerjaan. Aisyah tak tahu apakah bisa membantu adiknya atau tidak. Dia tak mau lagi terlalu baik pada orang lain, tapi pada akhirnya ia akan jahat pada diri sendiri. Selama ini Aisyah sudah banyak berkorban untuk keluarga. Dia banting tulang untuk membiayai orang tua dan adiknya. Sekarang kita harus gimana, Kasian sekali Sab menanggung beban sebesar ini. Mereka tidak punya tabungan dan Sab nggak bekerja. Ditambah lagi dia sedang hamil. Aisyah menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, memejamkan mata sejenak. Pulang sekarang. Nanti saja kita bicarakan ini. Sebaiknya memang kita kebumikan dulu jenazahnya. Aisyah bergegas untuk mandi dengan carut-marut pikiran. Dulu Aisyah ingat sekali bagaikan sang adik yang keras kepala. Berpikir bahwa hidupnya akan bahagia ketika menikahi lelaki berpangkat dan kaya.
Nasib tidak ada yang tahu. Suami Sabrina malah dipecat tidak hormat. Kini Sabrina harus menanggung hutang sebanyak itu. Apalagi dia tidak bekerja. Aisyah tahu dirinya pasti akan menjadi orang yang harus menyelesaikan masalah itu. Namun, kali ini dia tidak ingin bodoh dan terlalu baik. Uang 1 miliar itu terlalu banyak. Aisyah juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang. Dia punya regulasi manajemen yang ketat di bisnisnya. Ya Allah, bantu hambamu ini lebih tenang. Aisyah keluar kamar mandi, mengusap wajahnya yang basah. Usai mandi, Aisyah lekas mengenakan pakaian gamis hitam dan pasmina hitam. Birendra kembali ke kamar. Dia tahu Aisyah masih marah karena kesalahpahaman itu. "Hei, kamu sarapan ya? Aku yang anterin Kay. Aku mau pulang, Mas." "Kenapa? Kamu masih marah? Suami Sabrina meninggal." Innalillahi. Birendra masih merasa sikap Aisyah dingin sekali. Bahkan Aisyah tidak mau menatap mata Birendra. "Aku anterin kamu ke sana." "Gak usah." Aku minta maaf soal waktu itu. Tolong izinkan aku melakukan kewajibanku sebagai suami." Birendra memegangi tangan Aisyah. Aisyah melarikan tangan itu. Saat ini pikirannya kacau balau sekali. Dia hanya diam, tidak merespon sama sekali. Birendra tahu biasanya diam Aisyah adalah tanda persetujuan. Ia juga lekas untuk mengenakan baju koko hitam dan kopiah. Sebelum keluar kamar, "Kamu yang tenang ya, Aisyah menatap tangan Birendra yang terasa hangat tersimpul erat di tangannya. Ia tak mau terlalu dini menyimpulkan bahwa itu adalah cinta. Birendra tak nyaman sekali. Aisyah masih tak mau menatapnya. Namun, dia merasa bersalah dan terlalu terpaku pada masa lalu. Mama sama Papa kok pakai baju hitam sih?" Aisyah sudah mengenakan seragam sekolahnya. Makan omelet bikinan sang ayah. Aisyah lekas melepaskan tangan Birendra. Entah kenapa hatinya remuk dan sulit menerima keadaan jika sang suami tidak mencintainya. "Sayang, Mama pulang dulu ya. Suami Tante Sabrina kecelakaan. Kamu baik-baik di sekolah ya. Kamu anterin Kay, Mas. Aku bisa sendiri." Aisyah masih tak mau menatap netra Birendra. Birendra ingin sekali meraih tangan Aisyah. Namun sang istri sudah pergi lebih dulu. Aisyah buru-buru pergi. Dia tak bisa menghadapi suaminya saat ini. Saat di perjalanan, ban mobilnya berdecit. Ya Allah, apa ini? Untung saja bukan di jalan utama. Aisyah masih bisa meminggirkan mobil. Ia keluar dari kendaraannya. Benar dugaanku. Bannya bocor. Aisyah malas sekali harus minta bantuan dengan Birendra. "Ada apa, Carlos datang. "Carlos, kok bisa ada di sini? Aku tinggal nggak jauh dari kompleks sini. Mobil kamu bocor." Ia melihat ban yang kempes. "Aku telepon bengkel langgananku saja. Kamu ikut aku saja. Gak apa-apa nih. Itu pun kalau kamu mau." Aisyah saat ini kepepet sekali. Dia masuk ke dalam mobil itu. Birendra menyaksikan sang istri masuk ke dalam mobil pria asing. Ia semakin sakit hati karena wajah Aisyah bersinar-bersinar. Kalau saja tidak sedang telat mengantar Aisyah ke sekolah, Birendra akan datang ke sana. Menunjuk wajah Carlos sampai bonyok. Aisyah sebenarnya tak nyaman berduaan dengan pria yang bukan suaminya. Namun, kondisinya kepepet. "Matamu kenapa bengkak, Suami adikku meninggal dunia." "Serius?" Carlos membawa mobil dengan kecepatan tinggi. "Jadi kamu mau ke sana karena ini?" "Iya." Aisyah tak dapat menyembunyikan sendu dari reaksi masalah yang bercampur aduk. Saat tiba di rumahnya, Aisyah memperhatikan sudah banyak orang yang berdatangan. Kamu mau ngelayat? Ayo." Aisyah turun dari mobil. "Baiklah, hanya sebentar. Aku masih belum lancar mengaji. Jadi, hanya bisa membaca Al-Fatihah. Tidak masalah."
Aisyah berjalan sejajar dengan Carlos. Mirna menyipitkan mata. Dia rasa pria itu bukan suami anaknya. "Hei, ini siapa?" "Oh, ini Carlos. Teman SMA ku. Tadi mobilku mogok. Untung ada Carlos. Suamimu kemana?" "Lagi antrian anaknya." Aisyah masuk ke dalam rumah duka. Sabrina begitu histeris. Dia dipegang beberapa orang agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Aisyah kembali meneteskan air mata. "Sab," ia memeluk adiknya. Meski di masa lalu sejarah mereka sedikit tercoreng dengan penyakit hati, Aisyah tetap sayang dengan adiknya. "Kamu yang sabar ya." Detik itu Sabrina menumpahkan segala rasa bersalah pada Aisyah. "Aku minta maaf, Kak. Aku banyak salah denganmu." Sabrina baru sadar sikap Aisyah yang keras untuk kebaikan dirinya sendiri. Kini ia tak punya penghasilan, bahkan harus menanggung beban hutang. Waktu tidak bisa lagi kembali. Sabrina terus histeris lalu akhirnya pingsan. Carlos menyaksikan Sabrina yang begitu terpukul dengan kematian suaminya. Selama 7 hari Aisyah berada di rumahnya. Dia ikut menenangkan Sabrina. Malam harinya Aisyah mendapatkan telepon dari Birendra. "Assalamualaikum, Birendra tahu dia baru menelpon Aisyah. Aisyah langsung pergi ke kamar, mengunci pintu. "Ini, Kayasha mau ngomong sama kamu." "Halo, Mama." "Iya, Kay. Mama masih belum bisa pulang. Kasihan Tante Sabrina." "Ya, Kay kangen Mama. Kangen masakan Mama. Kangen dibacakan kisah Nabi. Kangen tidur sama Mama." Aisyah tersenyum getir. Bulir kristal terus bergulir dari kedua matanya. "Kay, Mama mau ngomong bentar sama Papa." "Oke deh, Ma." "Ada apa, Aisyah menarik napas sebelum mengatakannya. "Mas, aku mau kita cerai, Mas." Bab 27, mempertanyakan fungsi istri. Birendra yang mendengar keinginan Aisyah untuk berpisah bagi sambar petir. "Aku akan urus perpisahan kita mulai besok." Sulit sekali Aisyah melanjutkan ucapan berikutnya di balik telepon itu. "Tolong kerjasamanya, Mas. Ini demi kebaikan kita semua." "Apa?" Birendra merasa apa yang dikatakan Aisyah seperti tak pernah terjadi. Kita baru menikah sebulan lebih. Kenapa kamu tiba-tiba minta pisah?" Suara di balik telepon itu sudah tidak ada lagi. Birendra tahu Aisyah pasti menutup sambungan panggilan dari HP. Kayesha bisa membaca mimik cemas CEO itu. "Papa kenapa?" Ia meneliti jauh ke dalam diri Birendra. "Gak apa-apa sayang. Sekarang kamu main dulu ya. Papa mau ke ruang kerja. Mama lagi banyak kegiatan. Kamu sabar sedikit lagi ya. Mama pasti pulang kok." Birendra mengelus kepala putri kecilnya. Kayesha yang masih polos dan lugu itu meninggalkan sofa warna burgundy ruang tamu. Kini giliran Birendra yang menarik napas beratnya. Dia tak percaya bahwa pernikahan yang baru berusia seumur jagung itu sedang goyah. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Birendra mengusap wajahnya. Bagaimana Birendra tidak syok? Dia tidak pernah melakukan kekerasan apapun pada Aisyah. Selama ini sikapnya dia anggap sudah memenuhi standar menjadi seorang suami. Memang seminggu yang lalu mereka bertengkar hebat. Tak Birendra duga akan semakin parah. "Aku tidak bisa kehilangan kamu, Birendra angkat dari sofa. Bayang Aisyah yang sedang duduk di seberang sofa baru warna burgundy itu sedang melambai. Biasanya Aisyah selalu menunggu Birendra pulang dengan pakaian lingerie merahnya. Senyum Aisyah baru tampak indah. Bertingkah manja membawakan tas kerjanya. "Mas, sayang aku sudah masakin kamu makanan enak. Siniin tas kerja kamu. Mas pasti capek ya. Aku pijitin sambil makan deh." Aisyah selalu menggandeng tangan Birendra.
Birendra dengan mata berkaca-kaca mencoba meraih wajah istri yang selalu berusaha menjalankan kewajibannya. Sosok Aisyah sirna. Semua yang ia lihat hanyalah ilusi dari apa yang sering istrinya lakukan. Ada rasa kehilangan yang tak pria 35 tahun itu mengerti. Dia merasa dirinya terlalu bodoh karena telah mengabaikan istri sendiri. Saat ke dapur, Birendra kembali berhalusinasi. Memandang Aisyah yang tengah memasak. "Mas, kamu mau makan apa? Aku berusaha untuk masak yang kamu suka sesuai seleramu." Aisyah masih tampil dengan lingerie merahnya yang seksi. Sang istri selalu memberinya kode untuk dijamah. Jangankan dijamah, bilang terima kasih dan memuji Aisyah saja Birendra tidak pernah. Birendra memejamkan mata. Ya Allah, kenapa aku begitu bodoh? Aisyah sudah sangat baik selama ini. Bahkan Aisyah belum tahu bahwa Birendra adalah CEO Madani Group selama ini. Bagaimana reaksi Aisyah jika tahu suaminya nanti? Aku harus bicara sama Ei. Birendra hendak mengganti baju, tapi bel apartemen mereka berbunyi. Dia melihat lewat interkom pintu. "Selena?" CEO itu tetap membuka pintu dengan wajah dinginnya. "Hei Mas B, aku... Mau apa kamu ke sini?" Setelah Birendra cepat, dia masuk ke dalam. Selena mengikuti Birendra. "Aku dengar Aisyah udah semingguan gak pulang ya. Aku cuma kasihan sama Kay. Dia pasti kesepian karena... Kenapa kamu hancurkan ruangan tempat aku menyimpan kenangan, Karin?" Birendra sengaja memotong lagi pembicaraan sang model. Karin meneguk salivanya. Gemetar ditatap tajam oleh mantan iparnya. "Aku..." Dia menggigit bibir bawah. "Jangan mengelak lagi, Sel. Aku sudah melihat video kamu yang jelas-jelas melakukan itu. Perbuatanmu bikin Ei pergi dari tempat ini." Selena tertunduk, meremas ujung mini dress merahnya. "Aku gak sengaja masuk ke ruangan itu, Mas. Terlalu sakit hatiku saat melihat kenangan Karin. Itu membuatku terpukul dan aku semakin terpuruk saat mengingatnya." Birendra mengusap wajah dan mengangkatnya. "Aku tidak percaya dengan alasanmu. Yang jelas aku kecewa denganmu, Sel." Ia sengaja menabrak bahu model itu lalu pergi ke kamarnya. Selena tak percaya bahwa CCTV yang sudah dihapusnya masih menyimpan rekaman yang lain. "Sialan, gimana ini?" Selena kembali menggigit bibir bawahnya. "Aku gak boleh buruk di mata Mas B. Tante Lita pasti bisa membantuku." Selena lekas meninggalkan apartemen yang penuh dengan api kemarahan Birendra. Malam ke-7 tahlilan, Aisyah ikut membantu masak-masak untuk para tetamu. Dia belum mau mengatakan soal keinginannya untuk pisah dengan Birendra. Kasihan ya Sabrina. Dia masih di rumah sakit?" Tanya tetangga wanita parubaya yang sedang mengelap piring kaca. Aisyah menoleh ke arah penaya. Ada banyak orang di dapur dengan kesibukan mereka menyiapkan makanan. "Sap, masih di rumah sakit, Bu. Doakan saja yang terbaik ya. Kenapa kalian yang bikin tahlilan? Seharusnya kan pihak suaminya. Dengar-dengar si Arif ini dipecat juga terus gak dapat pesangon ya." Aisyah sulit sekali tersenyum. Terkadang mulut manusialah yang membuat seseorang bisa hancur. Kata-kata ibarat pedang tajam yang menebas mental. Wanita parubaya itu tak menyerah bertanya dengan menyinggung sisi sensitif seseorang. "Kamu sekarang sudah berhasil ya, Udah punya usaha besar. Tapi kamu udah isi belum?" Aisyah tahu kemana arah pembicaraan itu. Dia pasti sedang disindir dan dihina lewat pertanyaan kapan hamil. Ya, Aisyah hanya bisa tersenyum. "Belum?" Jangankan hamil, disentuh suaminya saja dia belum pernah. Selama sebulan lebih pernikahan mereka, Aisyah lebih baik menghindari orang-orang yang membuatnya kepikiran. Dia beranjak dari depan meja tadi, menyiapkan lauk rendang sapi bersama yang lainnya. Usai tahlilan itu berlangsung, sang ayah datang. Birendra katanya mau jemput kamu pulang."
Lagian kamu juga sudah punya keluarga. Besok kamu masih bisa ke sini. Anang berbicara lembut pada anaknya di dapur. Aisyah memperhatikan orang-orang di sana. Dia jelas tak nyaman dan mengundang curiga jika tak menghampiri Birendra. Baik ya. Aisyah tak tega ingin memberitahu masalah dirinya yang ingin berpisah dengan Birendra. Wanita 30 tahun lebih itu tahu jika dia sudah bercerai nanti, tentu akan menjadi bahan omongan baru. Aisyah berpikir dia tidak mau orang lain yang menentukan jalan hidupnya. Ia ingin menentukan jalan hidup yang membuat dirinya bahagia. Sebab bahagia tidak bisa ditentukan orang lain. Birendra menatap sendu pada Aisyah yang mengenakan abaya hitam dan kerudung hitam. Hei! Aisyah berjalan melewati Birendra. Dia segera masuk ke dalam mobil SUV hitam yang terparkir di depan rumah orang tuanya. Birendra harus bersabar dengan Aisyah. Ia masuk ke dalam mobil itu. Hei, kita pulang ya. Jangan lagi kamu minta yang aneh-aneh. Aku pulang ke apartemen untuk mengambil barang-barangku, Mas. Aisyah tak mau sama sekali menatap Birendra. Birendra mengeratkan pegangannya pada stop mobil. Kendaraan itu masih terparkir di depan rumah. Hei, Allah benci perceraian. Aku menikahi kamu karena Allah. Menikah itu ibadah. Hei, jangan bikin. Coba kamu berada di posisi aku, Mas. Kamu mampu bertahan gak kalau punya suami yang belum bisa ngelupain mendiang istrinya dan sekarang kamu mau menikah lagi dengan Selena? Aku juga gak bisa, Mas, kamu poligami. Apa? Birendra membesarkan matanya. Aku gak pernah ada niatan mau poligami. Mama kamu yang bilang, kamu akan menikah dengan Selena. Dia mengirim foto pinangannya sama Selena. Lalu apa fungsinya aku sebagai istrimu? Aisyah menghapus air mata yang ia anggap tidak ada gunanya. Lebih baik kita berpisah saja. Bab 28. Meragukan keputusan. Aisyah berada di puncak lelah menjadi seorang istri dari pria yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Mas, kita menikah dengan cara baik-baik. Aku harap kita bisa berpisah dengan cara baik-baik juga. Suara Aisyah parau. Sesekali terbatuk. Hei, kamu sakit? Birendra hendak meraih dahi sang istri, tapi Aisyah menepisnya. Nanti soal Kay, aku akan jelaskan padanya yang sebenar-benarnya. Dia pasti akan mengerti. CEO itu tidak bisa berkata-kata setelah sang istri pergi begitu saja dari mobil itu. Mama, Birendra masih menyalahkan sang ibu yang memberikan informasi palsu pada sang istri. Jelas sekali Birendra tidak akan bisa melepaskan Aisyah begitu saja. Dia tidak akan menemukan perempuan sesabar wanita tangguh itu. Selama bertahun-tahun Birendra merasa hidupnya sepi. Saat bertemu Aisyah dia kembali punya tujuan untuk melanjutkan hari-hari. Hei, aku gak akan pernah bisa melepaskan kamu. Birendra tahu Aisyah butuh waktu untuk berpikir jernih. Hanya saja dia merasa tak elok nampaknya jika Birendra tidak masuk ke dalam rumah mertuanya. Ia sudah membuka pintu mobil, tapi ponselnya berdering. Halo, Raka. Ada apa? Pada masalah besar. Data proyek baru kita diretas. Apa? Astagfirullah. Birendra mengusap wajahnya. Aku akan segera ke kantor sekarang. Aisyah menoleh ke belakang. Dia bahkan tidak membujukku. Ia menyeka rintik yang sudah jatuh di bawah netranya. Kendaraan hitam itu melaju meninggalkan kediaman mertuanya. Aisyah masuk lagi ke dalam rumah. Dia tahu orang tuanya pasti bertanya-tanya. Lo nggak jadi pulang, Sang ibu membawa nampan makanan untuk para tetamu yang masih datang. Aisyah sulit bicara, tapi dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mas Birendra cuma izin mau keluar kota. Oh, ya sudah ibu ke depan dulu. Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Berbaring sejenak untuk menetralisir apa yang sudah ia lakukan. Apa keputusanku sudah benar? Aisyah tidak suka menjalani hubungan yang tidak ada cinta di dalamnya. Meski umurnya sudah 30 tahun,
tapi dia ingin hidup dengan orang yang dicintai. Bukan hidup agar orang lain tidak menghinanya perawan tua. Benar ya kata orang lelaki itu akan kelihatan sifat aslinya setelah menikah. Aisyah menghembuskan napas beratnya. Kenapa kamu menargetkan aku, Mas? Sulit sekali bagi Aisyah untuk mendeteksi seperti apa sebenarnya perasaan Birendra. Rumah tangannya dan Birendra terasa hambar. Ditambah lagi ibu mertuanya sangat tidak setuju dengan hubungan mereka. Tega banget kamu, Mas. Kamu gak cinta sama aku, terus kamu mau nikah lagi sama kembaran istri kamu? Aisyah memejamkan mata sejenak. Notifikasi ponselnya terdengar nyaring. Dia tahu itu adalah pesan dari ibu mertuanya. Mama Lita, kamu masih mau bertahan? Selena dan Birendra akan segera menikah. Jelas sekali kamu tidak akan mendapatkan apapun kecuali sakit hati. Aisyah beristighfar banyak-banyak saat ibu mertuanya makin menggila. Lita mengirimkan gambar dia dan Selena sedang fitting baju pengantin. Bismillah, aku harus bahagia dengan keputusan ini. Aisyah memblokir nomor mertuanya. Begitu juga dengan nomor Selena. Aisyah sudah kembali beraktivitas untuk mengurusi bisnisnya. Dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Kamu nanti jenguk Sabrina di rumah sakit ya? Iya, Bu. Nanti sekalian juga aku mau ke arah rumah sakit. Aisyah bersalaman dengan ibu dan ayahnya. Anang lama menatap Aisyah. Gimana sama ibu mertua kamu? Aisyah hanya tersenyum tipis. Apa karena ini kamu sama Birendra agak renggang? Anang bisa yakin dengan situasi lewat pengamatannya. Rumah tangga sang putri sedang tidak baik-baik saja. Ya, enggak kok. Mungkin suatu hari nanti Mama Lita bisa buka hati. Aku pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum. Aisyah menyalami lagi kedua orang tuanya. Saat itu Aisyah memandang mobil BMW hitam yang menjadi cikal bakal dirinya sukses. Ia ingat sekali bagaimana Birendra dengan sabar mengajarkan dirinya nyetir. Aisyah kembali mempertanyakan keputusan dirinya. Apakah harus berpisah? Sebelum menikah sikap Birendra begitu manis, baik, dan perhatian. Namun, setelah menikah Aisyah merasa cinta sendirian. Loh Bu, anak kita kenapa bengong di depan mobilnya? Anang menoleh pada sang istri. Apa mungkin mikirin mertuanya ya? Kasihan dia. Mirna menengok sang putri yang mengenakan blazer hitam dengan kerudung warna mocha. Aisyah baru sadar kalau dirinya melamun lewat spion mobil. Astagfirullah, ada apa dengan diriku? Aisyah tak sepenuhnya ingin bercerai. Dia cinta dengan Birendra, namun tak mau dimadu. Begitu kacau pikiran Aisyah sekarang. Namun, dia tetap melanjutkan perjalanan ke kantornya yang menyatu dengan outlet. Ponselnya berdentang. Ada pesan dari asisten barunya. Sinta, Bu Ew, gimana meeting kita sama pihak investor di Cafe Mada? Aisyah, Shin, kamu bisa bawa mobil? Sinta, bisa Bu. Kenapa? Aisyah, aku minta tolong kamu bawakan mobil. Sekalian minta tolong carikan supir yang perempuan ya. Sinta, baik Bu. Aisyah tak mau pikirannya yang carut-marut itu menggundang masalah baru. Ia menjemput Sinta di outlet Talbina Helsi. Bu, Sinta 5 tahun lebih muda dari Aisyah. Wanita itu menggunakan hijab pasimna krim dan tunik hitam. Aisyah lupa bahwa dia bisa bersyukur dari sisi pekerjaan. Segalanya dipermudah. Ia bisa sampai ke titik di mana dirinya tak pernah menyangka akan menjadi owner brand makanan terbesar. Kita mampir ke rumah sakit dulu ya, Shin. Aku harus jenguk adikku. Oh, yang ibu ceritakan itu? Iya, dari Sabrina kamu bisa belajar kan? Aku juga jadi belajar bahwa uang adalah segalanya. Setidaknya uang memberikan rasa aman dan setengah dari masalah selesai. Iya, Bu. Saya juga sekarang lagi nabung buat nikah. Soalnya udah sering dihina perawan tua. Aisyah hanya tersenyum getir. Shin, menikah adalah akhir yang bahagia itu hanya ada di dalam dongeng saja.
Jangan menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kenapa, Bu? Masa lalu selalu jadi pemenangnya. Menjalani hidup dari apa kata orang itu justru yang membuat kita menderita. Kalaupun kamu benar-benar mau menikah, kamu harus siap dengan konsekuensi. Konsekuensi? Pernah dengar kalau pria itu akan keluar sifat aslinya setelah menikah. Suami itu titipan Shin. Kalau nggak diambil pelakor ya diambil sama Tuhan. Contohnya si Sab. Iya sih, Bu. Makanya saya mau jadi wanita karir juga. Nggak bergantung sama suami. Nggak ada masalah kok kalau kamu nanti mau jadi ibu rumah tangga saja. Tidak bekerja, tapi pastikan kamu punya dana darurat, Shin. Shinta mengangguk. Udah nyampe saja kita, Bu. Nggak terasa ngomong sama ibu isinya daging semu ya. Jadi kamu mau tulangnya juga? Ibu bisa juga bercanda. Aisyah nyengir tipis. Dia keluar dari mobil, berjalan ke lorong rumah sakit. Kala membuka pintu ruangan tempat Sabrina dirawat inap seorang diri. Adik Aisyah itu terisak sambil mengelus perutnya. Sab. Aisyah pilu menyaksikan sang adik yang syok berat dengan kematian suaminya. Kamu jangan nangis ya. Gimana aku nggak nangis, Kak? Mas Arif bohong sama aku. Dia ternyata berhutang. Dia dipecat secara tidak hormat. Rasanya sakit sekali. Aku harus gimana? Aisyah memeluk adiknya. Dia tidak mau membayar semua hutang Sabrina karena ingin sang adik belajar bertanggung jawab. Maafkan aku, Kak. Air mata Sabrina tumpah di pundak Aisyah. Aku dulu jahat sekali sama kakak. Aku nggak dengerin kakak buat nyelesain kuliah. Padahal aku cuma skripsi saja lagi. Maaf, Kak. Iya, Sab. Kakak udah maafin kok. Kamu nggak sendirian. Kita sekeluarga dukung kamu kok. Dulu Aisyah merasa pernah sendirian saat badai masalah. Ya Allah, aku jahat sama kamu dulu, Kak. Aku nggak tahu diri udah bikin kakak banting tulang, tapi kayak gini. Maaf, Kak. Biar aku saja yang cari uang untuk bayar hutang suamiku. 1 miliar itu banyak, Sab. Kakak bisa bantu kamu setengahnya saja. Sisanya kamu usaha ya. Terima kasih, Kak. Kamu orang yang sangat baik. Aku sekarang jadi belajar untuk menjadi orang yang tahu diri. Sabrina memeluk lagi sang kakak. Aisyah merasa lebih tenang. Sebab Sabrina sudah menyadari letak kesalahannya. Anita datang ke kantor Madani Group. Semua orang sudah tahu siapa wanita itu. Birendra baru saja selesai meeting. Wajahnya sungguh tampak lelah. Mama? Bi? Kamu kenapa nggak pernah pulang ke rumah lagi? Ceyo itu memperhatikan yang lain menyoroti sang ibu. Dia membawa Lita masuk ke dalam bilik kantor. Mau apa Mama datang ke sini? Birendra melepaskan jas hitamnya, memperlihatkan kemeja putih dengan tonjolan otot yang menawan. Mama akan restui pernikahanmu dengan wanita itu. Lita duduk menyilangkan kaki di sofa hitam. Birendra menatap Lita yang mengenakan midi dress ungu. Semudah itu? Apa mau Mama sebenarnya? Nikahi Selena. Dia lebih pantas jadi menantu Mama. Berhenti ikut campur dengan rumah tanggaku. Ma, aku tidak akan menikah dengan Selena. Kenapa? Bukannya kamu tidak bisa melupakan Karin? Jangan menyiksa diri, Bi. Selena lebih pantas dan wajahnya sama dengan istrimu. Birendra menatap keluar dinding transparan yang memperlihatkan gedung pencakar langit di sore hari. Kenapa kamu diam? Apa alasan kamu nikah sama si perempuan itu? Birendra menatap sang ibu dengan tajam. Itu karena aku mencintai Aisyah. Lita terbahak-bahak. Jangan bohong kamu, Bi. Kamu hanya mencintai satu orang saja. Karin, aku tidak akan menikah dengan Selena sampai kapanpun. Sebaiknya Mama pulang sekarang sebelum aku panggilkan security. Birendra menunjuk pintu keluar. CEO itu yang pada akhirnya keluar karena masih harus meeting kembali. Malam itu Aisyah pulang ke apartemen untuk mengambil barang penting. Berat sekali ia melangkah.
Tempat pertama yang ia datangi adalah kamar Aisyah. Kai! Aisyah sudah rindu ingin memeluk anak manis itu. Kamu tidurlah dengan tenang. Mama gak akan ganggu. Aisyah hanya mendaratkan bibirnya di kening anak tirinya begitu lama, memejamkan mata, lalu mengusap kepala Aisyah. Mama sayang sekali sama kamu. Walaupun nanti mama pisah sama papa kamu, mama akan tetap sayang sama kamu. Wanita berpasmina warna walnut itu meninggalkan kamar itu. Dia yakin sekali Birendra pasti sudah tidur karena ia datang tengah malam. Saat membuka pintu kamar itu, gelap sekali. Bahkan lampu tidur tidak dinyalakan. Surprise! Birendra menghidupkan lilin putih. Kasur putih bertabur dengan kelopak mawar merah. Hei! Birendra menggenggam tangan Aisyah. Malam Jumat ini izinkan aku menunaikan kewajibanku sebagai suami. Apa? Aisyah membesarkan matanya. Tolong berikan aku kesempatan kedua. Birendra berlutut sambil memperlihatkan kotak perhiasan berisikan kalung blue sapphire yang berkilau. Bab 29. Buktikan cinta itu. Aisyah memperhatikan kalung blue sapphire yang diberikan oleh suaminya. Aku mohon jangan pergi. Kita masih bisa memperbaiki hubungan ini. Kali ini Birendra membawa Aisyah dalam dekapannya. Aisyah sempat terbuai ke dalam kehangatan pria berbahu lebar itu, memejamkan mata meresapi aroma maskulinnya. Namun, hatinya tetap bergemuruh hingga menurunkan rintik dari mata. Aku akan berusaha untuk menjadi imam yang baik untuk kamu. Birendra mengeratkan rangkulannya pada sang istri. Aisyah melepaskan diri dengan isak yang tipis. Tak mampu memandang Birendra secara utuh. Mas, maaf aku gak bisa jadi istri penurut yang bisa kami setir. Aku juga bukan orang yang mudah percaya dengan kata-kata. Aisyah tertunduk. Birendra menatap samar karena matanya berair. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku bisa imam rumah tangga kita. Kalau kamu menginginkan cinta, aku akan perjuangankan, tapi kamu jangan pergi. Ceo itu melangkah untuk kembali meraih tangan Aisyah. Berhenti, Mas. Aku gak butuh kata gombal seperti anak SMA. Segala sesuatu butuh bukti. Kamu terlalu banyak rahasia. Birendra menempelkan kedua tangan karsiku bahu sang istri. Kamu ingin bukti? Baik, aku akan membuktikannya. Cup. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan bibir Ceo tampan itu. Rasanya manis dan mendebarkan. Hanya saja Aisyah kembali mundur. Kamu gak tahu apa-apa tentang aku, Mas, dan bodohnya aku langsung nikah sama kamu. Aisyah menyembunyikan getar hatinya lewat kepalan tangan. Maaf, aku salah, tapi aku mohon, Birendra memeluk Aisyah dari belakang. Bahu Aisyah terasa basah. Kerudungnya terasa berat karena ada dagu Birendra yang tersampir di sana. Sifat wanita yang mudah sekali luluh hanya karena perlakuan sederhana seperti itu, Aisyah coba tepis. Gak, Mas. Ia memisahkan diri lagi dari Birendra. Semua ucapan itu butuh bukti. Bukti? Aku akan melakukan apapun supaya kita tetap bersama, Kamu melakukan ini demi Aisyah kan, Mas? Supaya Kay punya ibu? Tenang saja, aku akan tetap sayang dengan Kay walaupun kita berpisah. Birendra kali ini diam. Aisyah nyengir tipis. Benar kan, Mas? Kamu melakukan ini demi Kay? Aku senang kamu bisa jadi ayah yang baik, tapi kamu gak peduli dengan perasaan aku. Gak ada garansi apapun untuk wanita yang bertahan hanya demi status. Wanita itu mengambil pakaiannya di dalam lemari, memasukkan ke dalam koper. Dalam hati kecilnya, Birendra tak tahu lagi bagaimana cara mengekspresikan cinta. Dia terlalu lama berkabung atas kematian mendiang istri terdahulu. Berikan aku waktu untuk membuktikan kalau aku memang berhak jadi suami dari wanita tangguh dan tegas seperti kamu.
Birendra menahan tangan Aisyah agar tidak mengambil pakaian lagi dari lemari. Aisyah menatap jendela hati Birendra yang mendung dan berkabut gelap. Mas, kamu jangan memaksakan diri untuk membuktikan apapun ke orang yang kamu tidak cintai. Itu bukan hanya menyakiti orang lain, tapi menyakiti kamu juga. Aisyah berhasil menyeret koper itu pergi. Bukannya setiap orang punya kesempatan kedua? Aisyah yang berada di ambang pintu menoleh lagi. Buktikan, Mas, tapi aku ingin kamu benar-benar berpikir apakah kamu melakukan itu atas dasar cinta atau hanya sekedar tanggung jawab sebagai seorang ayah. Birendra melangkah cepat. Selama aku membuktikan, aku mohon jangan pergi, Apa kata orang? Kalau kita tinggal terpisah? Terdengar nafas berat Aisyah. Mas, bukannya aku menolak nafkah batin. Aku hargai niat baikmu. Tapi aku tipe perempuan yang menginginkan cinta bukan hanya sekedar melanjutkan hidup. Birendra semakin terpojok. Namun, dia tetap saja memeluk Aisyah. Apakah itu tandanya dia sudah tidak bisa kehilangan sang istri? Aku mohon. Aku mohon izinkan aku untuk pergi keluar kota, Mas. Aku ada pekerjaan. 2 hari lagi aku akan kembali. Aku akan membuktikan apa yang aku katakan itu benar, Aisyah hanya tersenyum. Kata-kata tanpa pembuktian itu omong kosong, Mas. Aku harap kamu bisa melepaskan aku kalau cinta kamu sudah habis di mendiang istrimu. Wanita berhijab itu menyeret koper untuk meninggalkan unit apartemen itu. Birendra mengepalkan tangan. Dia tahu selama ini membuat Aisyah luka dengan sikap dinginnya. Keesokan harinya, Birendra bangun. Namun, dia tidak mendapati sang istri ada di sebelah ranjangnya. Kamu terlalu baik dan kamu berhasil bikin aku nyadar. Aku butuh kamu. Birendra ingat sekali selama ini Aisyah selalu membangunkan dia saat subuh. Usai salat subuh, Birendra ke dapur lagi. Mendengar suara kasak-kusuk dari tempat itu. Aisyah? Ia tersenyum. Kenapa, Tuan? Sayangnya tadi hanyalah khayalan Birendra. Dia telah kehilangan wanita yang begitu baik dan perhatian. Bik, tolong bantu Ke untuk siap-siap. Kali ini Birendra yang harus mengambil alih tanggung jawab Aisyah. Setiap tindakan Aisyah terlalu membekas. Dia sulit menilai mana yang benar-benar dirinya butuhkan. Birendra tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Namun, dia masih harus bekerja. Papa, kenapa Mama belum pulang? Kayak kangen Mama. Kayesha mengucek matanya. Kamu yang sabar ya sayang. Papa lagi bujuk Mama untuk tetap bersama kita. Birendra menunduk untuk mengelus kepala sang anak. Memangnya Mama merajuk? Pa, kapan Kay punya adik? Kay bosen sendirian di sini. Papa jangan jahat-jahat sama Mama. Iya sayang, kamu mandi dulu Ki. Nanti Papa antrian kamu ke sekolah. Kay maunya Mama yang anterin. Papa nggak asik. Pa bawa Mama pulang. Birendra memeluk putrinya. Sayang, berikan Mama kamu waktu untuk berpikir. Mama kamu sedang ada kerjaan ya? CEO itu membujuk anaknya. Dia sebenarnya ada meeting penting di kantor, tapi sang anak lumayan rewel. Kayesha semakin meraung saat Aisyah sama sekali tidak menerima panggilan telepon darinya. Birendra agak kelimpungan dengan sikap Kayesha yang begitu merindukan ibu tirinya. Bukan hanya aku saja yang kehilangan figur Aisyah sebagai istri. Kayesha juga sangat kehilangan sosok ibu seperti Aisyah. Birendra mendengus kesal karena tidak bisa mempertahankan istrinya. Berat sekali kaki Birendra untuk melanjutkan perjalanan mengantar Kayesha sekolah. Padahal dulu, hal itu yang sering dia lakukan. Pa, kapan Kay bisa ketemu sama Mama? Kayesha sudah masuk ke mobil itu. Birendra yang berada di kursi kemudian menoleh. Secepatnya ya sayang. Sekolah yang rajin ya Kay. Mama pasti gak mau pulang kalau kamu malas dan nakal. Iya, Pa.
Mama selalu bilang kalau Kay harus jadi orang yang pintar supaya jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Kayesha nyengir. Pak, kenapa nggak diganti foto Mama sama kita? Bukannya Mama Karin sudah ada di surga sana ya? Birendra terlalu banyak menyimpan foto Karin V setiap sudut dan ruang geraknya. Apakah ia sudah mulai harus melepaskan satu persatu foto itu? Kamu benar, Kai. Birendra menurunkan foto mendiang istrinya. Tapi, Pak, kita nggak punya foto bertiga sama Mama. Birendra menjalankan mobil itu secara perlahan. Kamu bujuk Mama, Kai. Mama pasti mau dengar apa yang kamu mau. Kayesha menepuk-nepuk dagunya berpikir banyak hal. Usai mengantar Kayesha ke sekolah, Birendra masih tampak lesu saat masuk ke kantornya. Tiba-tiba dia menabrak seseorang. Maaf, Pak. Carlos tertunduk pada atasannya. Tidak masalah. Saya yang seharusnya minta maaf. Birendra tersenyum dengan pemuda 30 tahun itu. Carlos menatap sang CEO. Dia iri dengan pria itu karena telah berhasil meyakinkan wanita tangguh seperti Aisyah. Inspirasi Carlos masuk Islam adalah Aisyah. Dia sering melihat Aisyah selalu pergi ke masjid saat ada masalah. Saat berada di dalam masjid itu, Carlos bisa merasakan ketenangan. Pengalaman spiritualnya dimulai dari rasa tenang itu. Birendra merasa stafnya tadi tidak asing. Namun, ia tetap melanjutkan jalan menuju lift. Pak, kok pucat? Raka masuk ke dalam lift. Birendra masih melamun. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Menurut kamu apa aku jahat? Dari segi apa, Pak? Birendra menarik Raka yang ada di belakangnya untuk berdiri sejajar. Sang asisten terseret. Ada apa, Pak? Bagaimana cara membuktikan cinta kita pada seseorang? Raka menyeringai. Kenapa, Pak? Bapak pasti nggak dikasih jatah malam Jumat ya? Kamu mau juga nggak dikasih jatah gaji? Enggak, Pak. Jadi Bapak lagi nyari cara membuktikan cinta? Tenang, Pak. Saya punya ide. Birendra menoleh kembali. Kamu cari tahu semua tentang Aisyah. Aisyah istri Bapak yang pebisnis cantik itu, bukan? Jangan banyak tanya, Raka. Kamu cari saja apa yang membuat Aisyah senang. Apa yang dia tidak sukai. Bantu aku mengejarnya. Pasti Bapak sudah membuat Mbak E kecewa ya. Birendra keluar saat pintu lift terbuka. Beberapa orang menyapanya. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku layak dapat kesempatan kedua. Saya dukung Bapak untuk mengejar istri. Saya tahu Bapak sulit melupakan mendiang istri, tapi sekarang Bapak sadar bukan? Cinta itu terasa kuat saat dia tidak mengejar lagi. Birendra berhenti melangkah. Kamu benar. Aku merasa kehilangan separuh hidupku. Aku baru sadar sekarang. Aisyah sangat berarti untukku. Tenang saja, Pak. Saya akan bantu Bapak untuk menaklukkan istri Bapak yang cantik itu. Aku tidak mau ide kuno. Tapi Bapak harus benar-benar niat untuk melakukan ini. Memangnya apa idemu, Raka? Banyak sekali. Sang asisten nyengir-nyengir. Aisyah kembali ke rumah orang tuanya membawa koper. Jelas ayah dan ibunya curiga. Hei, kamu kok bawa koper? Tanya sang ayah. Ya, Sabrina kan lagi butuh banyak orang yang mendukungnya ya. Dusta Aisyah. Lagian Mas Birendra lagi keluar kota. Terus anaknya yang imut itu gimana? Kayak ada sama pengasuhnya. Minggu depannya pulang kok ya. Aisyah tak tahu apakah dia akan pulang ke tempat Birendra atau tidak. Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Sang ibu membawakan kopi pagi untuk suaminya. Kasihan bu anak-anak kita. Aisyah sepertinya juga punya masalah. Ibu kan tahu anak kita yang satu itu suka sekali memendam masalah sendiri. Ya, ini kopinya. Mirna menyimpan kopi di meja. Ibu lebih kepikiran sama si Sabrina. Ibu rasanya menyesal dulu dukung keputusan Sabrina. Sudahlah bu, apa yang sudah terjadi biar menjadi pelajaran. Sekarang kita harus bantu Sabrina pulih dari trauma. Dia sedang mengandung dan punya hutang 500 miliar lagi. Ayah benar,
Kita tidak bisa bikin Aisyah yang nanggung semua ini. Tapi ya, hidup kita saja dibiayai sama A. Kedua orang itu saling pandang. Mereka juga merasa tidak nyaman karena menjadi beban untuk Aisyah. Sore harinya Aisyah masih berada di restoran. Dia bertemu dengan mitra bisnis. Shinta, ini jadwal selanjutnya, saya harus kemana lagi? Aisyah mengelap keringat. Hanya dengan bekerja, Aisyah bisa melupakan masalah besar dalam hidupnya. Sehari sejak ia memutuskan untuk pergi dari rumah, Birendra tidak ada sama sekali pergerakan. Apakah sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan yang tidak jelas itu? Bu, Pak Birendra minta waktu untuk bertemu. Beber Shinta sambil memegang tablet. Aisyah bersandar di kursi besi hitam. Rekan bisnisnya sudah pergi. Untuk apa dia mau menemui aku? Shinta menunjukkan sesuatu di tabletnya. Ini, Bu. Aisyah hanya terdiam. Ponselnya berbunyi. Ibu? Halo, Bu, ada apa? Aisyah mendengar suara tangis sang ibu. Ayah kamu, Aisyah berdiri. Ayah kenapa, Bu? Apa sakit ayah kamu lagi? Ayah kamu datang ke rumah mertua kamu untuk minta maaf. Ayah kamu mau Lita menerima kamu jadi menantunya. Apa? Ayah kamu ngotot sekali. Dia ingin rumah tanggamu terselamatkan. Ayah kamu bilang dia akan bersujud di depan Lita untuk minta maaf. Seru Mirna sekali lagi. Bab 30, menantu yang tak diinginkan. Apa, Bu? Aisyah melebarkan matanya. Ayah ke rumah Mama Lita? Iya, Ayah kamu sudah tahu soal kamu mau cerai sama Birendra dari Sab. Ayah kamu ngerasa bersalah. Ini pasti gara-gara Lita masih dendam sama masa lalu kami dulu. Aisyah bisa mendengar suara pilu ibunya di balik telepon itu. Ibu nggak nyangka dampaknya akan kamu rasakan. Lita masih dendam. Ayah kamu sangat ngotot sekali untuk pergi ke sana, Aisyah menarik napasnya dalam-dalam, memejamkan mata sejenak. Maafkan ibu dan ayah ya. Gara-gara kami, kamu jadi nggak bahagia. Malah cerai gara-gara masa lalu kami. Mirna terus terisak di seberang sana. Bu, tutup dulu teleponnya ya. Ibu jangan pikirkan apapun. Aisyah menyesal pula karena menceritakan tentang perceraian, tapi tidak mengemukakan alasan tepat perpisahan itu pada Sabrina. Aisyah agak malu dengan alasan perpisahannya bersama Birendra. Sebab cinta yang bertepuk sebelah tangan itu adalah kebodohannya yang tidak mengecek soal calon suaminya dengan valid. Shinta, kamu handle dulu pertemuan dengan Bu Broto ya. Saya mau pulang sebentar. Aisyah bergegas meninggalkan kafe itu. Wanita 30 tahunan itu merasa hidupnya masih lebih baik sendiri. Meski dihina perawan tua, tapi setidaknya dari segi perasaan dia tidak makan hati. Ya Allah, kuatkan aku. Aisyah menyetir mobilnya sendiri untuk pergi ke rumah ibu mertuanya. Satu kali pun Birendra tidak pernah mengajak Aisyah untuk pergi ke rumah ibu mertuanya. Lagi-lagi hati Aisyah getir dan remuk. Mengingat Birendra saja tulang-tulangnya terasa patah-patah. Ingin berpisah, tapi hati cinta. Namun, Birendra tidak ada menunjukkan rasa ingin mempertahankan pernikahan. Anang ayah Aisyah. Dia datang ke mansion yang bais tanah putih. Ia tak menyangka mantan kekasihnya punya tempat hunian yang super kaya. Ya Allah, ternyata menantuku bukan tukang ojek biasa. Dia punya orang tua yang kaya, tapi kenapa harus Lita? Anang mengepalkan tangan. Selama ini Aisyah sudah banyak berkorban untuk keluarga. Menjadi tulang punggung, menafkahi mereka semua. Anang tidak mau Aisyah hidup dalam penderitaan lagi setelah menikah. Itu adalah momen di mana Aisyah seharusnya bahagia. Aku harus melakukan apapun untuk bisa bahagia. Anang menatap penjaga rumah di balik pintu gerbang putih yang bersekat-sekat itu. Cari siapa, Pak? Saya mau ketemu Litangan ya. Bilang saja saya Anang.
Dia pasti akan tahu. Tutur Anang dengan lembut. Baik, Pak. Pria itu masuk ke dalam sana. Anang merapikan baju kemeja putih yang disetrika oleh istrinya. Bismillah, mungkin dengan aku minta maaf pada Lita, rumah tangga anakku bisa selamat. Penjaga di depan pintu pagar mansion mewah itu keluar lagi. Bapak diperbolehkan masuk oleh Bu Lita. Tak sia-sia perjuangan Anang berdiri panas-panas di siang bolong itu. Dia merasa seperti di negeri dongeng saat berjalan menuju bangunan utama. Taman-taman di pekarangan mansion itu sangat tertata indah. Ada tukang kebun juga yang sedang memangkas tanaman. Hidupmu sangat baik sekali, Lita. Tapi kenapa kamu masih membenci kami? Anang mendengkus ringan. Saat berada di ruang tamu, Anang bertemu dengan model cantik yang menatap sinis ke arahnya. Lita datang dengan perhiasan berlian di leher, tangan, dan jari. Dia mengenakan dress putih selutut bertabur kristal Swarovski. Anang! Ia tersenyum miring. Wanita yang rambutnya disanggul itu merasa nasib mantan kekasihnya yang telah berkhianat itu sungguh miris. Tercermin lewat kerutan dan baju putih lusuh orang miskin. Aku tidak mengizinkanmu duduk di sofa emasku. Kamu lebih pantas duduk di lantai saja. Lita duduk di samping Selena. Selena tersenyum puas dengan Lita. Anang duduk di lantai marmer yang dingin. Diserang pula oleh pendingin udara yang mencekik kulit rentanya. Orang miskin seperti kalian tidak pantas untuk duduk sejajar dengan kami. Untuk apa kamu datang ke sini? Lita! Anang menatap sang mantan kekasih puluhan tahun yang lalu. Kamu masih marah padaku? Sekarang usia kita sudah sangat senja. Sudah waktunya kalian memaafkan kami. Maaf? Lita tergagah-gagah. Apa kalian pernah berpikir perasaanku dulu waktu kalian berdua berkhianat, berselingkuh, lalu menikah? Aku bersyukur kalian hidup menderita dengan kemiskinan. Kalau kamu tidak bisa memaafkan aku dan Mirna, tolong jangan libatkan terima Aisyah sebagai menantumu. Dia tidak bersalah sama sekali. Anang menangkup tangan. Matanya berair dan merah. Lita menyeringai menatap Selena. Kamu lihat, Sel? Iya, Tante. Selena berpura lembut supaya dianggap malaikat yang layak untuk diangkat menjadi menantu. Dengar aku, Anang. Kamu lihat model cantik ini. Tunjuk Lita pada Selena. Dia akan menjadi istri anakku. Putrimu yang perawan tua dan mandul itu tidak layak untuk menjadi pendamping putraku. Aku mohon Lita biarkan Aisyah dan Birendra bahagia. Aku akan bersujud di kakimu bila perlu. Anang masih menangkup tangan dengan derai tangis. Itulah yang Lita inginkan. Kamu memang pantas bersujud di kakiku. Kamu pengkhianat. Baik, aku akan lakukan. Anang melangkah ke hadapan Lita. Selena bisa menilai seberapa benci Lita pada sosok Anang level dendam kesumat. Kamu harus bersujud di depan kakiku, Anang. Dulu kamu membuatku sangat rapuh dan terkadang ingin menyerah. Frustasi. Sampai aku menerima perjodohan ini dan nasibku bahagia sampai sekarang. Cepat lakukan. Anang berlutut. Dia membungkuk untuk bersujud. Hahaha, dasar lelaki miskin tidak berguna. Ayah. Aisyah berlari untuk mengangkat kepala sang ayah. Sebagai putri yang sangat dicintai ayahnya, Aisyah tidak akan rela jika harga diri Anang diinjak. Sejak dulu Aisyah berjuang untuk berprestasi, punya pekerjaan di kantor, dan membuat keluarganya sejahtera. Itu semua demi martabat keluarga agar tidak diinjak-injak begitu saja. Ayah, jangan lakukan itu. Aisyah mengangkat tubuh ayahnya susah payah agar tidak memalukan diri sendiri. Mama Lita, kenapa tega melakukan ini sama ayah? Jangan panggil aku Mama. Aku tidak sudi. Baik. Aisyah tidak sama sekali mengeluarkan cairan duka dari matanya. Dia menatap tajam pada Lita.
Dendam itu akan membuat Bu Lita tidak bisa tenang. Apa yang ibu lakukan ke ayah saya itu adalah sebuah kejahatan. Ayahmu yang jahat. Dia berselingkuh dengan ibumu. Kamu bisa menilai siapa yang jahat? Lita berdecak. Selena tersenyum sinis. Ia yakin jika Aisyah pasti akan menceraikan Birendra. Sebentar lagi dia akan menjadi Nyonya Birendra yang tajir melintir. Bu, itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Ibu juga sudah bahagia. Aku memang sudah bahagia, tapi keluarga kalian yang merusak segalanya. Apalagi dia? Lita masih memanas sekali hatinya. Aku tidak akan pernah merestui putraku menikah dengan putri tukang selingkuh. Pergi kalian dari sini miskin. Enggak, ibu harus minta maaf sama ayah. Ibu harus belajar berdamai dengan masa lalu. Buat apa ibu memelihara dendam? Itu akan membuat ibu tidak tentram. Jangan sok bijak kamu. Lihatlah karma Anang yang berkhianat padaku. Putrinya bernasib seperti ini. Putrinya perawan tua, sialnya putraku yang memungutnya. Mana mandul pula. Satu lagi putrinya ditinggal mati dan hutang. Anang mengepalkan tangan. Dia sebagai kepala keluarga jelas merasa terjatuh ke dalam jurang kerapuhan. Ibu berhenti menghina keluarga saya. Aisyah memejamkan mata. Beraninya kamu berteriak di kupingku. Lita melayangkan tangan untuk menampar pipi Aisyah. Jangan sentuh istriku, Ma. Birendra datang menahan tangan ibunya yang hendak menampar pipi Aisyah. Bi? Lita meneguk selaiva. Kok kamu bisa tahu? Aisyah juga tidak memberitahu Birendra tentang keberadaannya di sini. Itu tidak penting, Ma. Birendra menatap murka pada sang ibu. Untung penjaga mansion itu mengirim pesan padanya tadi. Minta maaf sama ayah mertuaku. Dia yang bersalah, Bi. Dulu dia berkhianat. Siapa tahu putrinya juga berkhianat. Waktu sekolah Anang berselingkuh dengan perempuan yang menjadi istrinya sekarang. Kamu pikir Mama akan setuju begitu saja dengan hubungan kalian? Ya, sebaiknya kita pergi saja. Aisyah rasa tidak ada gunanya mengemis maaf dengan Lita yang diselimuti amarah. Tapi, ayah nggak mau kalian cerai. Anang menatap Birendra. Lita menyala-nyala matanya. Kalian akan bercerai, Bi? Aisyah meninggalkan ruang tamu itu bersama ayahnya. Birendra ditahan sang ibu. Itu adalah keputusan yang benar. Kamu tidak seharusnya berhubungan sama keluarga pengkhianat itu. Kamu setuju bukan untuk menikah dengan Selena? Ma, aku harus mengejar istriku. Aku tidak akan menceraikan Aisyah. Birendra berlari keluar. Aisyah merangkul sang ayah. Jangan lagi seperti ini ya. Aku nggak mau ayah dihina mereka. Udah cukup ayah sama ibu menderita. Tapi ayah nggak mau kamu sampai berpisah. Kamu harus bahagia dengan suamimu. Birendra tiba di depan Aisyah dan Anang. Tunggu. Birendra menutup kembali pintu mobil hitam itu. Anang juga belum masuk. Ayah nggak mau kalian musuhan karena Lita tidak merestui pernikahan ini. Ayah harus bicara sampai tuntas dengan Lita. Nggak perlu ya? Aisyah menatap pedih pada Birendra. Alasan aku mau cerai sama Mas Birendra bukan karena Mama Lita nggak merestui kami, tapi karena Mas Birendra nggak cinta sama aku. Apa? Dua bola mata Anang hampir keluar. Iya ya, Mas Birendra cuma nikahin aku buat jadi ibu dari anaknya, tapi dia nggak akan bisa cinta sama aku, karena cintanya habis di mendiang istrinya. Cairan dari matanya tumpah ruah. Aisyah membuang muka. Kita masih bisa mulai semua ini dari awal. Kini giliran Birendra yang berlutut. Aku mohon berikan aku kesempatan. Aku akui aku salah dulu pernah bikin kamu ngerasa kayak gak dihargai. Tapi sekarang aku sadar kamu layak mendapatkan cinta yang sepenuhnya. Itu cuma sekedar omongan saja semua orang bisa, Mas. Aku gak ada ngelihat sedikit pun kamu menunjukkan cinta itu.
Aisyah masuk ke dalam mobil. Anang menatap kecewa pada menantunya. Dia masuk saja ke dalam mobil. Kendaraan roda 4 itu pergi dari sana. Maafkan aku, Wei. Aku terlalu kaku dan gak tahu caranya mengekspresikan cinta. Tapi aku harap kado yang akan kamu terima di rumah keluargamu akan sedikit membuka hatimu. Birendra sudah merencanakan banyak hal untuk memikat hati sang istri. Benda pipih di dalam saku celana hitam Birendra bergetar. Dia menempelkan ke telinga kiri. Halo Bisiti, ada apa? Tuan, ini soal Non Kay yang terus nyariin Bu Aisyah. Supir bilang Kay kabur dari sekolah. Apa? Iya, Nona Kay belum ditemukan sampai sekarang. Nona Kay kabur dan hilang karena mau ketemu Bu Aisyah. Saya takut Nona Kay diculik Tuan. Bab 31, antara bertahan atau pergi. Kenapa kalian baru bilang sekarang? Birendra mengusap wajahnya. Ya Allah, Kay. Maaf Pak, saya mau memberitahu Bapak dan Bu Aisyah, tapi HP kalian tidak aktif. Birendra lekas mengirim pesan pada asistennya. Dia harus membatalkan semua janji demi sang buah hati. Kay, kamu di mana, Nak? Rasanya Birendra ingin menangis detik itu juga. Ceo itu ingin sekali meminta bantuan pihak berwajib, tapi Kayesha belum hilang selama 24 jam. Ia tak kehilangan akal dengan menelpon tim pencarian orang hilang dari pihak swasta. Birendra tahu Aisyah masih saja marah. Dia terpaksa menelpon sang istri. Mau apa lagi, Mas? Kay hilang. Dia kabur dari sekolah karena mau ketemu sama kamu. Apa? Aisyah gemetar saat menyetir mobil. Sang ayah yang berada di sampingnya juga heran. Ada apa lagi? Ini ya, si Kay anaknya Mas Bi, dia hilang nyariin aku. Aisyah akan menyalahkan dirinya sendiri kalau terjadi apa-apa pada gadis cilik itu. Sang ayah menepuk ringan bahu anaknya. Kamu terlalu baik dan kasih sayang kamu begitu tulus. Walaupun dia bukan anak kandungmu, tapi ayah bisa merasakan kamu sangat mencintainya. Cuma Kay yang bikin bertahan dengan pernikahan ini ya. Udah anggap Kay seperti anak sendiri. Apa kamu sanggup menjalani kehidupan seperti ini terus? Ayah tidak mau lagi kamu menderita, Semua keputusan ada di tanganmu, tapi ayah tidak akan membiarkan Birendra menyakitimu. Aisyah menatap sang ayah dengan mata sendu berkaca-kaca. Saat mereka tiba di rumah, Aisyah pergi lagi dengan mobil BMW hitam itu. Ya Allah, Kay, kamu kemana? Aisyah coba mengingat-ingat tempat di mana gadis cilik itu berada. Ia mencoba mencari-cari di sekitar sekolah, tapi tidak ketemu. Hari sudah semakin maghrib. Aisyah mendengar suara gemuruh dari langit. Rintik hujan juga sudah mulai menyapa bumi. Ya Allah, kemana kamu, Nak? Aisyah tidak mau ketinggalan waktu syalat. Dia memarkir mobil di tempat khusus kendaraan roda 4. Hujan itu menjadi buah pikir Aisyah. Semoga kamu bisa menjaga diri. Mama akan tetap cari kamu sampai ketemu. Aisyah berhenti melangkah. Kay? Ia berlari memastikan gadis cilik yang berteduh di teras masjid itu adalah Kayesha. Kayesha memeluk lutut dengan gigi yang bergemeritak. Tiba-tiba dia merasakan kehangatan yang memang sangat ia butuhkan. Kay, sayang, kamu kenapa pergi tanpa ada kabar? Aisyah mendekapnya erat-erat. Kayesha tersenyum sambil mendungak. Mama, Kay kangen pelukan Mama, masakan Mama, terus selalu sama-sama Mama. Kita tidur bareng, ngaji bareng. Aisyah mengelus pipi bakpao Kayesha. Anak manis. Air mata Aisyah juga tumpah ruah. Kay kenapa bisa ada di sini? Mama bilang saat kita tersesat, masjid adalah tempat paling nyaman untuk menenangkan diri. Kay ngerasa enak. Mama benar. Terus tadi orang masjid di sini ngasih Kay makanan. Aisyah memperbaiki kerudung hijau anak tirinya. Ya sudah, kita salat dulu ya. Nanti cerita lagi. Kayesha mengangguk. Tapi
tapi Kay mau digendong sama Mama. Duh, kamu yang manja sekali. Tapi untuk hari ini, Mama turutin keinginan kamu. Aisyah menyentuhkan hidungnya dan hidung Kayesha. Tertawa getir meski bekas cairan isaknya sangat terpampang jelas. Aisyah malah membawa anak tirinya pulang ke kantor yang baru ia bangun. Area itu terdapat ruangan yang selama beberapa hari ini menjadi tempat peristirahatannya. Loh, kita nggak pulang ya, Ma? Kayesha mendongak saat mereka tiba di ruangan sederhana itu. Aisyah mengelus kepala anak tirinya. Mama akan tinggal di sini. Mama benar ya mau pisah sama Papa? Kayak dengar dari Bisiti. Jangan ya, Ma. Kayak nggak mau. Kayak sayang sama Mama. Gadis kecil itu terus memeluk Aisyah. Aisyah berlutut di depan gadis cilik itu. Kayak mandi dulu ya. Nanti Mama masakin makanan yang enak untukmu. Kayesha mengangguk. Dia tak pernah mau membantah Aisyah karena sangat mencintai perempuan itu. Aisyah pergi ke dapur untuk membuat makanan. Namun, sebelum itu dia mengirim pesan terlebih dahulu pada suaminya. Aisyah, Mas, Kay sudah aku temukan. Dia ada bersamaku. Kamu bisa jemput dia di sini. Aku sholak ya. Birendra yang tengah kalang kabut meminggirkan mobil. Alhamdulillah, syukurlah. Birendra bertekad akan memboyong Aisyah pulang juga. Jika ia gagal membawa Aisyah, kredibilitasnya sebagai lelaki sangat dipertaruhkan. Birendra menengok ke arah seberang jalan. Ada beberapa gadis cilik seumuran Kayesha membawa bunga mawar merah asli. Aku memang tidak pandai merayu, tapi aku akan berusaha. Birendra memanggil anak kecil itu untuk memborong semua tangkai mawar merah yang sudah dirangkai. Sebelum datang ke sana, dia membalas pesan Aisyah. Birendra, baiklah terima kasih karena kamu masih sangat menyayangi Kay. Walaupun aku sadar diriku belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Saat berada di perjalanan, Birendra menerima telepon dari mertuanya Anang. Assalamualaikum Nak Birendra. Anang sempat terbatuk-batuk. Ya, ada apa ya? Ia tahu pasti pria itu mengkhawatirkan Aisyah. Nak, begini sebenarnya ayah memang tidak ingin masuk campur urusan rumah tangga kalian. Tapi ayah juga tidak ingin Aisyah menderita. Aisyah sejak kecil sudah bekerja. Dia selalu membantu keluarganya. Kami sempat membuatnya sedih sewaktu dia dipecat. Ayah kira dia akan bahagia setelah menikah. Maaf ya, aku belum bisa jadi suami yang baik. Nak Birendra, kalau kamu tidak mencintai Aisyah, pulangkan dia secara baik-baik. Tapi kalau kamu masih ingin mempertahankan rumah tanggamu, damaikan ibumu dan Aisyah. Aku tahu ya, Mama memang agak keras kepala. Sebagai kepala rumah tangga, aku seharusnya tegas. Terima kasih karena ayah sudah jadi orang tua yang sayang Mulai saat ini, tanggung jawabku yang membahagiakan Jangan hanya kata-kata saja, Bi. Butuh sekali sosok lelaki yang menyayangi dan mendukung dia. Jangan sakiti hatinya lagi. Ayah tidak akan pernah memaafkanmu. Baik ya, aku akan berusaha membujuk dan memulai hidup yang baru dengan Ayah tidak punya apa-apa. Tapi ayah tidak mau kamu terpaksa melakukan itu. Cinta itu sangat diperlukan juga dalam satu hubungan. Pernikahan itu akan bertahan lama karena dua orang itu saling bekerja sama menanamkan cinta. Birendra tahu Anang pasti kecewa karena Aisyah mendapatkan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Baik ya, aku harus pergi sekarang juga. Sudah lama aku berpisah dengan Aisyah. Saatnya aku membawa dia pulang. Birendra lekas membawa mobil itu menuju tempat tinggal Aisyah yang baru. Sekitar 1 jam, Birendra tiba di depan bangunan outlet usaha Aisyah. Kamu wanita tangguh, Selama ini aku terlalu bodoh karena tidak pernah sadar kamu adalah hartaku yang sangat berharga. Birendra menatap bunga mawar merah yang ada di samping tempat duduknya. Keadaan rumah tangga mereka memang masih sangat genting, tapi Birendra berusaha untuk menyelamatkannya. Dia berjalan ke arah outlet. Bapak suami Bu kan? Tanya perempuan yang ada di outlet itu. Iya, mereka tinggal di mana? Lewat pintu kanan, terus naik ke lantai 2. Belok kiri lagi.
Ini kuncinya, Pak. Bu Ei titip ke saya tadi. Birendra mengambil kunci itu dari sang wanita tadi. Sepanjang perjalanannya di lorong lantai 2, hatinya cekak-cekit menghadapi situasi itu. Birendra tak tahu apakah Aisyah masih percaya atau tidak dengannya. Kai? Birendra mendapati ruang tamu yang gelap. CEO itu masuk lagi lebih dalam ke ruangan itu, melirik arloji di pergelangan tangan kiri. Oh ya Allah, ini sudah pukul 10 malam. Birendra membuka kamar dengan debaran jantung yang tak bisa. Ia tersenyum enteng. Kamu benar-benar ibu yang baik, Kayesha saja begitu nyaman bisa berada di dekatmu. Aisyah sudah tertidur pulas sambil memeluk Kayesha di ranjang itu. Dua beranak yang seperti sedang melepas rindu. Birendra membidik sebuah piyama tidur warna hitam. Dalam keadaan marah pun, kamu masih menjalankan tanggung jawabmu sebagai istri. Jelas saja CEO itu merasa dirinya adalah pria paling bodoh. Kenapa bisa menyakiti istri sebaik Aisyah? Nyaris Birendra mewah di sana, tapi ia tahan karena wibawa. Pria itu lekas membawa handuk yang disiapkan Aisyah, masuk ke dalam kamar mandi. Setelah beberapa saat membersihkan diri, dia mendatangi Aisyah. Untuk pertama kalinya, Birendra memeluk Aisyah seikhlas itu. Dia mengendus aroma wangi bunga dari rambut panjang Aisyah. Aisyah bisa merasakan hembusan napas hangat di lehernya. Saat menoleh bibirnya terasa berat. Ia menjauh karena itu adalah bibir Birendra. Mas? Aisyah mengucek matanya. Birendra kembali menarik Aisyah dalam pelukannya. Maafkan sifatku yang bodoh itu. Tiba-tiba perut Birendra keroncongan. Aisyah dan Birendra saling pandang. Aku mohon sebagai suami, temani aku makan sebentar. Lirih Birendra. Aisyah diam sejenak. Dia masih ragu dengan sikap baik Birendra. Ia juga tak mau terlalu yakin dan percaya diri jika tatapan Birendra itu adalah cinta. Birendra membawa kedua tangan Aisyah ke bibirnya, mengecup dengan pejaman mata. Aku harus apa supaya kamu mau percaya? Aisyah menarik tangannya. Aku siapin makanan untuk kamu makan. Ia beranjak dari kasur itu. Birendra yang kini tersiksa dengan sikap dingin Aisyah. Walaupun begitu, ia sangat bersyukur Aisyah masih menjalankan tanggung jawab penuh sebagai istri. Aisyah lekas ke dapur, menyiapkan makanan rumahan sederhana untuk Birendra. Birendra membawa bunga mawar merah, memeluk Aisyah dari belakang. Ini untukmu. Kamu adalah orang paling berharga dalam hidupku sekarang. Huek. Aisyah ingin muntah mendengar gombalan kaku yang dipaksakan dari diri Birendra. Mas, aku mau tumis sayur kangkung. Gak usah meluk-meluk. Aisyah melepaskan lilitan tangan Birendra dari perutnya. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi membujuk Aisyah agar kembali ke setelah ceria dan hangat. Gumam Birendra dalam hati. Birendra hanya bisa duduk di depan meja makan bundar hitam yang kecil. Aisyah menyajikan makanan ayam bumbu rujak, kangkung tumis, buah semangka yang sudah diiris, dan air putih. Wajah Aisyah tetap datar. Ia hendak pergi, tapi Birendra menahan tangannya. Tolong temani aku makan, Aisyah duduk di seberang meja itu. Namun, tak mau menatap manik gelap Birendra. Wah, ini enak sekali, Kamu masaknya enak banget. Aisyah hanya menatap kosong ke arah makanan itu. Mulai sekarang, bagaimana kalau panggilan kita adalah sayang? Kamu waktu itu bukannya ingin memanggilku sayang? Sudah basi, gumam Aisyah dalam hati. Dulu saat dia ingin sekali memanggil suaminya sayang, tapi direspon dingin juga. Mas, kamu gak perlu memaksakan diri untuk mencintai aku. Itu sama saja kamu menyakitiku. Kalau cinta kamu sudah habis untuk mendiang istri pertamamu, selamanya aku akan tetap kalah. Aisyah berdiri dengan getir.
Aku sudah mengajukan surat gugatan cerai ke pengadilan agama. Perempuan itu pergi meninggalkan suaminya. Birendra menjatuhkan setitik cairan dari matanya yang ikut berduka cita. Birendra tak tahu sikapnya selama ini sungguh keterlaluan pada Aisyah. Maaf sekali. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Birendra tak tahu lagi harus bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Meluluhkan Aisyah tidak semudah yang ia bayangkan. Cinta, apakah itu perlu? Namun, dia sudah berjanji pada ayah mertuanya akan menjaga Aisyah. Pagi harinya, Aisyah masih merasa perutnya berat. Saat ia membuka kelopak mata dan menoleh ke belakang wajah pulas Birendra bertengger di bahunya. Kenapa hatinya masih sangat menginginkan Birendra? Jika ia bertahan itu sama saja menyakiti dirinya. Aisyah merasa cinta itu punya dua sisi yang membuatnya dilema. Satu sisi Aisyah mencintai Birendra. Satu sisi dia tahu cintanya bertepuk sebelah tangan. Walaupun kini sikap Birendra sudah berubah baik, tapi agak dipaksakan. Morning, Birendra masih berusaha meraih bibir istrinya. Kita sudah lama tidak salat subuh. Bangunkan Kay ya. Aku mau wudhu dulu. Aisyah pelik kenapa tidak ada reaksi apapun saat dirinya sudah mengajukan gugatan perceraian. Dia memperhatikan Birendra seolah tak pernah tahu. Saat berbalik, Aisyah mencium kening Kayesha. Loh, nak, kok kening kamu panas? Tiba-tiba Kayesha mimisan. Dia terbatuk. Sayang, kamu kenapa? Kayesha semakin mimisan terus-menerus dan pingsan. Mas, tolong. Kay pingsan.